Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan hadis ke nomor 35 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, jangan saling berbuat najash, wala tabaghadu, jangan saling benci di antara kalian, wala tadabaru, jangan saling memboikot, saling mendiamkan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, jangan dia zalimi, wa la yakhdhuluhu, jangan dia tinggalkan ketika membutuhkan pertolongannya. Wa la yakdzibuhu, dan jangan dia mendustainya. Wa la yahqiruhu, dan jangan dia merendahkannya. At-taqwa hahuna, sungguhnya ketakwaan tempatnya di sini. Wa yushiru ila sadri salasa marrat, Rasulullah SAW tunjuk kepada hatinya, jantungnya selama 3 kali, ke dadanya sebanyak 3 kali. Takwa tempatnya di sini. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang mukmin, seorang muslim, cukuplah seorang dikatakan buruk, melakukan keburukan ketika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Kulul muslim alal muslim haram, setiap muslim haram atas muslim yang lainnya, damuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya, hartanya dan harga dirinya. Tapi pada pertemuan lalu sebagaimana tadi disebutkan, kita sudah membahas tentang larangan saling hasad, kemudian juga larangan berbuat najash. Pada kesempatan ini kita lanjutkan hadis ini. Kita masuk pada larangan berikutnya, la tabaghadu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu, ya. Janganlah kalian saling membenci, ya. Membenci. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kebencian biasanya, ya. Kebencian biasanya timbul dari hasad. Timbul dari hasad. Tidak seluruhnya, tapi banyak kebencian yang muncul dari hasad. Dampak, sudah kita katakan pada pertemuan lalu bahwasanya hasad ini sumber banyak permasalahan. Oleh karenanya Nabi mendahulukan larangan la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, karena hasad ini akan diekspresikan pada ghibah, namimah, kebencian. Kalau kita mau teliti, kembalinya biasanya kepada hasad. Sebenarnya dikatakan oleh sebagian ulama seperti Syekh Atiyah Salim dalam syarahnya, ya maka ini kembali kepada hasad sebenarnya. Kembali kepada hasad. Kemudian kebencian, ya. Bertolak belakang dengan tujuan Islam. Ya, seakan-akan dia merusak seluruh syariat Islam. Syariat Islam datang dalam apa? Syariat Islam datang untuk apa? Saling bersaudara, ya. Saling bersaudara, saling mengasihi. Dalam ayat banyak sekali. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sungguhnya mukmin itu bersaudara. Ketika terjadi permusuhan, kebencian, rusak persaudaraan tersebut. Rusak. Ya. Syariat sampai menyuruh kita boleh berbohong demi untuk mendamaikan supaya tidak ada permusuhan. Ini kita malah bermusuhan. Syariat mengatakan wa allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kata Allah, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakin Allah allafa bainahum. Ya. Dan sesungguhnya Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kau menginfakkan harta, ya, sebanyak mungkin kau tidak bisa menyatukan hati mereka. Jadi bersatunya hati di antara kaum itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya
dengan adanya Islam maka orang-orang bersaudara dari daerah manapun, dari bangsa manapun. Kemudian datang permusuhan. Makanya permusuhan ini merusak, bertolak belakang dengan Islam. Ya. Kemudian juga kebencian adalah tujuan setan. Makanya dia adalah tujuan setan. Tujuan iblis. Contohnya Allah berfirman tentang kenapa diharamkan perjudian dan diharamkannya khamr. Kata Allah, "Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalat fa hal antum muntahun." Kata Allah, sungguhnya syaitan ingin kalian berjudi, kalian minum khamr untuk menumbuhkan ya kebencian dan permusuhan di antara kalian. Jadi memang di antara tujuan syaitan adalah agar kita bermusuhan. Ya. Agar kita bermusuhan. Makanya dalam hadis, inna syaitan qad aysa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum. Syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, tetapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kalian. Dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kalian. Maka seorang waspada, dia harus tahu bahwasanya kebencian membenci sama muslim itu adalah bertolak belakang dengan syariat Islam. Terus Ustaz, bagaimana kalau dia menzalimi kita? Ya, Anda bisa melakukan ya 3 hal. Anda bisa memaafkan, itu yang terbaik. Yang kedua, Anda bisa membalas kezalimannya kalau Anda mau. Yang ketiga, tidak boleh Anda berbuat lebih parah daripada itu sehingga Anda menzalimi dia ya. Tapi kalau Anda balas boleh, tuntut haknya. Tuntut hak Anda kepada dia, tapi tidak harus benci-bencian. Dia berbuat zalim kepada Anda tuntut, minta hak, sudah. Berusaha untuk tidak membenci. Meskipun kita dizalimi, kita berusaha untuk menuntut hak kita, tidak jadi masalah tanpa harus benci-bencian. Ini memang berat, tapi ingat bahwasanya tujuan syariat adalah agar kita saling menyayangi. Permusuhan, kebencian itu kita bersihkan dari hati kita. Ya, ini perlu perjuangan berat. Dari sini kata Nabi la tabaghadu, ini adalah mantuknya, tekstualnya kalau bahasa Arabnya, mantuk. Itu tekstualnya. Kemudian timbul namanya apa? Mafhum. Mafhum itu dipahami. Apa? Tersirat dari perkataan Nabi, tersirat dari sabda Nabi. Jangan saling membenci. Yaitu apa? Yang pertama, jauhi sebab-sebab kebencian. Kemudian yang kedua, lakukan sebab-sebab saling mencintai. Saling mencintai. Nah, ini agar kita tidak saling bermusuhan, saling benci di antara kita. Berusaha untuk latih diri menghadapi orang yang mungkin tidak suka sama kita, yang zalim sama kita, tidak perlu kita benci dia. Dan ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hadapi sesuai dengan syariat, tidak harus saya melawan kebencian dengan kebencian. Lakukan hal-hal yang bisa mendatangkan saling kecintaan. Contohnya memilih kata-kata yang baik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku yaqulu, untuk mengucapkan billati hiya ahsan, yang terbaik. Jadi kita kalau berkata pilih yang baik. Jangan asal sembarang berkata inna syaitana yanzagu bainahum, karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Tapi berikutnya la tabaghadu, kemudian wala tadabaru. Jangan saling memboikot. Atau jangan saling mendiamkan, ya. Tadabar itu saling membelakang kalau bahasa aslinya. Ini tadabur itu saling belakang. Ya, ini tidak diperbolehkan, ya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Kata Nabi, tidak halal bagi seorang muslim, baik seorang muslimah, menghajar, yaitu mendiamkan. Menghajar maksudnya memboikot, mendiamkan.
saudaranya lebih dari 3 hari. Kata Nabi, yaltaqiyani, mereka berdua ketemu, fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, maka yang satu melengos, satu melengos. Marah nih, ketemu, ting, enggak bisa ketemu. Satu belok kanan, satu belok kiri. Satu ke utara, satu ke selatan, satu ke barat, satu ke timur, enggak bisa ketemu. Fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang mulai mengucapkan salam. Hukumnya haram, wala tadabaru. Jangan kalian saling membelakangi, jangan memboikot, saling mendiamkan, saling menghajar. Tidak boleh. Ya. Rasulullah bilang 3 hari boleh. Kenapa 3 hari boleh? Kata para ulama, karena demikianlah tabiat manusia, susah untuk langsung memaafkan. Anda boleh marah-marah, artinya Anda boleh ngambek 3 hari, boleh. Lebih dari itu nggak boleh. Anda ketemu teman jengkelin, ngambek 3 hari. Setelah itu nggak boleh. Ada syaratnya, tidak boleh Anda ngambek lebih dari 3 hari. Setelah itu Anda harus mengalahkan ego Anda, mengalahkan hawa nafsu Anda, mengalahkan godaan syaitan, Anda salam duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali memulai salam. Nabi tidak mengatakan yang terbaik di antara keduanya adalah yang salah mengaku salah. Nabi tidak berbicara tentang siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Nabi berbicara sallallahu alaihi wasallam yang terbaik adalah yang bisa mengalahkan egonya, yang bisa mengalahkan cita-cita syaitan agar kita bertengkar. Maka yang terbaik adalah yang mulai mengucapkan salam. Ya. Maka ini di antara perkara yang berbahaya, saling memboikot. Ya. Dulunya teman, kemudian ribut, tidak pernah kontak lagi, jengkel-jengkelan, kalau di belakang gibahin dia dan macam-macam tidak diperbolehkan. Kita berusaha telepon bos sekolah, tidak mau ya sudah, nggak ada masalah. Tapi kita berusaha untuk menghilangkan kebencian. Saya bilang sudah, untuk kita tidak, karena sudah takdir mau diapain. Saya juga punya kesalahan, saya juga manusia, dia juga kawan. Ya sudahlah, dia tidak sempurna, saya juga tidak sempurna. Udah telepon aja. Telepon. Kita ngalahkan ego kita. Daripada kita kemudian sama sekali tidak mau ketemu dia, ya ini masalah berat. Ya. Apalagi hanya karena permasalahan duniawi. Ya. Makanya dalam satu hadis kata Nabi SAW, man hajar akhahu fawqa sanah, man hajar akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Siapa yang memboikot saudaranya sampai setahun seperti menumpahkan darahnya. Dan itu menunjukkan dosa, ya. Karena dianggap seperti menumpahkan darah saudaranya, ya. Jadi ingat, ini terutama ibu-ibu yang suka ngambek-ngambekan, kadang-kadang subhanallah teman dekat tahu-tahu ngambek-ngambeknya bukan 3 hari, 3 tahun ngambeknya. Jangan, 3 hari cukup. Sudah 3 hari udah kita sapa lagi. Tidak mesti harus misalnya teman dekat lagi, tapi tidak usah jengkel-jengkelan. Sudahlah, ini sudah takdir. Ya, kita tidak sempurna, dia juga tidak sempurna. Yang penting kita baik-baik aja. Gimana caranya? Tidak perlu harus musuh-musuhan, benci-bencian. Karena syaitan masuk di antara kita. Kita baik-baik saja, syaitan masuk untuk mengadu domba, apalagi kemudian ada hal-hal yang memprovokasi kita untuk saling membenci. Jadi tidak boleh memboikot lebih dari 3 hari. Terus cara memutuskan boikot. Atau mendiamkan. Bagaimana cara memutuskannya? Kata Nabi dengan salam. Kata Nabi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik yang memulai salam. Ada 2 model. Perhatikan di sini. Pertama, ngambek sama orang jauh. Orang jauh maksudnya bukan kerabat. Yang kedua, ngambek sama kerabat. Kata para ulama, kalau ngambek sama orang jauh, cukup dengan salam. Sudah selesai. Kita salami dia, telepon assalamualaikum, atau kita WA dia assalamualaikum. Yang penting dia baca, gimana kabarnya, ya assalamualaikum, semoga antum baik-baik, kita doakan, selesai. Dia balas alhamdulillah, selesai. Dia enggak balas, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia balas, apalagi posisinya dia yang salah, bukan kita yang salah. Kalau kita yang salah, segera minta maaf, yang cari masalah di akhirat nanti. Tapi kalau kita tahu kita yang benar, dia yang salah, kita ngalah, kita tetap ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, gimana kabar antum, gimana kabar anti, gimana kabar ukhti, ya. Semoga Allah menjaga kebaikan anti dalam kebaikan. Sudah, kita salam. Sudah 3 hari salam. Semakin kita menunda semakin dosa. Udah kita beri salam.
Apakah harus kembali lagi mesra seperti dulu teman dekat? Enggak harus. Kalau itu bukan kerabat enggak harus kata para ulama. Tidak semua orang bisa kembali lagi seperti semula. Kata orang kalau botol sudah pecah mau disambung lagi susah. Dia bisa sambung tapi retaknya masih terlihat. Hati ini tidak bisa kita kontrol. Kalau terlanjur terluka susah untuk dirajut kembali ya. Oleh karenanya dicukupkan yang penting salam selesai. Salam yang penting tidak ngambek-ngambekan. Salam ya, kalau perlu nanti ada kapan kita kirim hadiah selesai. Tapi kata para ulama, kalau ngambek sama kerabat, maka tidak cukup dengan salam. Tidak cukup hanya salam. Harus berusaha kembali seperti sedia kala. Karena kerabat ada hak silaturahmi. Karena kerabat punya hak silaturahmi. Misalnya nih antum bertengkar sama kakak, mungkin terjadi. Bertengkar sama adik, bertengkar sama om, bertengkar sama bibi, mungkin terjadi. Sama kakak, sama adik mungkin terjadi. Nah, kalau terjadi pertengkaran, ya, kemudian sampai berdiam-diaman sampai berbulan-bulan, aduh, ini sangat merugikan, ya, sangat merugikan. Rugi dua-duanya. Ya. Ya, kita sudah bahas dalam masalah silaturahmi, bahaya orang yang seperti itu. Maka kita dalam posisi benar atau salah, kita mulai salam, kita mulai merajut. Ya, kita kalahkan ego karena itu wajib, bukan sunnah, wajib harus dikembalikan seperti sedia kala. Karena Rasulullah mengatakan la wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi di antara kalian. Taib yang berikutnya wala yabi ba'dukum ala bai'i akhihi. Jangan sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Ada dua model, ada dua bentuk. Perhatikan. Ada dua bentuk. Yang pertama, menjual di atas penjualan saudaranya. Saudaranya masih dalam masa khiyar, masih dalam masa khiyar. Khiyar itu masih memilih masih bisa artinya dalam masih bisa membatalkan. Masih bisa membatalkan pembelian. Maka ini sepakat hukumnya haram. Sepakat ulama hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang kedua, di luar masa khiyar. Contohnya, si A menjual barang kepada si B. Si A menjual barang kepada si B. Contohnya, jual HP dengan harga misalnya 8 juta. Si A jual ke B, HP baru, ini modelnya tren 8 juta. Kemudian si A bilang sama si B, saya kasih waktu 2 hari, kau pegang aja HP-mu. Kalau 2 hari kau mau kembalikan, ya, khiyar, kau boleh memilih. Artinya saya kasih waktu 2 hari untuk kau lihat-lihat. Ya dia boleh kembalikan. Ya, ternyata dia sudah senang. Menurut si A kasih harga sudah pas. Tahu-tahu datang si C masuk. Dia bilang sudah beli sama saya aja 7.500.000. Jangan kau beli dari si A. Ya, ini tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Ya kalau dia ternyata yang cari tahu datang ke si C tanya-tanya harga ya nggak ada masalah. Tapi si C sengaja datang kepada si B. Sementara si A jual dengan harga yang wajar, bukan harga penipuan. Dia tidak menipu, harga memang HP ini wajar, harganya 8 juta, 9 juta. Seperti itu. Dia jual dengan harga yang wajar, 8 juta, silakan kau melihat. Datang seorang si C kepada si B, bilang jangan kau beli dari saya aja. Ya. Maka ini namanya menjual di atas penjualan saudaranya. Seandainya si A tahu, ini bisa ribut. Si A tahu, dia bilang, oh enggak apa-apa, sudah terserah kamu. Dia bilang, kamu bilang 8 juta, si C bilang dia cuma 7,5 juta. Ini gimana kira-kira? Si A pasti jengkel sama si C. Ini sebab kebencian.
Ya, lain halnya kalau dia memang cari sendiri ya urusan. Dia saya cari informasi dulu ya, siapa tahu ada lebih murah, itu lain cerita. Ya. Jadi sama misalnya lagi di toko masa khiyar namanya khiyar majlis. Khiyar majlis itu kita masih boleh mengembalikan barang selama masih dalam satu tempat. Misalnya saya beli barang di toko, saya beli HP 8 juta. Udah kasih uang. Saya ke ujung toko, tiba-tiba datang, kamu beli berapa? Sudah sama aja, kembalikan. Sama saya aja 7 juta. Saya punya, akhirnya kembalikan. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Namanya menjual di atas penjualan saudaranya. Kita sama-sama saudara ya. Sama-sama saudara tidak boleh. Karena ini sebab kebencian. Di luar masa khiyar, maksudnya apa? Maksudnya pembelian sudah selesai. Pembelian sudah tidak bisa dikembalikan. Atau barang sudah tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dibatalkan. Ya, tidak bisa dibatalkan. Misalnya sudah beli HP, sudah 8 juta, sudah selesai. Seminggu kemudian datang si C kepada si B, kamu beli HP sama si A berapa? 8 juta. Kamu. Sudah sama saya aja 7,5 juta. Saya kasih kamu 500 ribu. Akhirnya dia datang ke A, ya A, saya nggak bisa nih, harus kembalikan. Ada saya dapat 7,5 juta. Siapa yang jual segitu? Si C. Ya kamu sudah beli. Enggak, saya mau kembalikan. Akhirnya kan ribut. Entah dia berhasil kembalikan atau tidak, intinya ribut. Ini semua dilarang karena ini sebab kebencian di antara kaum ini. Itu maksud saya, syariat menghalangi segala perkara yang bisa menimbulkan kebencian, diharamkan oleh syariat. Termasuk dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yasum al-muslim ala saumi akhihi." Ya, tidak boleh seorang jangan menawar di atas tawaran saudaranya. Ya, tawaran saudaranya. Contoh, ya, misalnya saya beli rumah. Dengan harga misalnya rumah zaman dulu harga 45 juta. Sudah, saya sudah setuju sama penjualnya. Berapa? 45 juta. Oh, bagus harga. Nanti insyaallah siang saya transfer. Sudah setuju, sudah oke. Sudah cocokkan lah. Belum ada deal tapi sudah cocokkan. Tiba-tiba ada orang lihat, dia naksir juga sama rumah tersebut. Kemudian dia datang, saya 47. Saya tawar 47. Ini dia menawar di atas tawaran saudaranya. Ini lain kalau namanya bai'ul muzayadah ya. Bai'ul muzayadah bahasa Indonesia itu. Apalagi yang tambah-tambah harga, apa namanya? Window. Jual beli yang lelang. Kalau lelang lain memang sama-sama tahu kita mau sekian, tambah lagi sekian, tambah itu enggak ada masalah. Ini jual beli biasa ya. Kalau lelang enggak ada masalah, ini jual beli biasa. Dia beli, kemudian sudah ada kecenderungan. Beda kalau dari awal dia tolak, enggak, saya enggak setuju. Nah, itu lain. Kalau ada kecenderungan 45, oke, harga bagus. Saya cocok ya. Akhirnya saya hubungi dulu ya keluarga saya, misal tahu-tahu seorang masuk 47 tambah 2 juta. Akhirnya kita mau tanya, sudah, itu ada yang sudah beli. Wah, ini enggak boleh. Ini namanya menawar di atas penawaran saudara. Hukumnya haram. Ya, ini menyakitkan ya. Menyakitkan kalau kita mengalami seperti ini ya. Seperti ini. Maka seorang jangan melakukan demikian. Jangan cari masalah dengan saudaranya. Lebih parah lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yakhtib ar-rajulu ala khitbati akhihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan melamar di atas lamaran saudara. Jangan melamar di atas lamaran saudara. Jadi kalau ada kawan kita sudah melamar seorang wanita ya, dilamar sama teman kita. Ya, wanita cantik, teman kita biasa-biasa aja, tampang biasa, duit juga biasa. Kemudian datang melamar, naik motor, ngelamar kepada sang wanita. Ternyata keluarganya oke-oke saja. Oke, kayaknya sudah kecenderungan, sudah ada pembicaraan kapan kira-kira maharnya berapa? Kapan kira-kira kalau jadi pernikahannya mau di mana, mau sewa gedung mana, ya. Ini cuma model motor, wajah pas-pasan, bawa buah-buahan, ternyata sudah setuju. Ternyata antum lihat, ini gimana nih, cewek cantik gimana? Akhirnya antum masuk, ya, sudah pulang antum datang.
Maaf Pak, saya mau lamar putri Bapak. Antum bawanya mobil ya, mobil baru, mobil 2021. Bawaannya bukan buah-buahan, bawaannya langsung hadiah. Oh, menarik ya. Ya namanya manusia ya. Ya apalagi mungkin wanita ya. Ya kalau sekarang, dulu kalau ada namanya cinta buta, sekarang sudah nggak ada cinta buta lagi. Perempuan sudah tidak buta, dia bisa bedakan antara motor dengan mobil ya. Kalau antum datang dengan mobil mewah ya, namanya manusia tertarik, apalagi antum lebih tampan daripada orang pertama. Ini nggak boleh, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya bahkan sebagian ulama mengatakan harus dipisahkan kalau terjadi pernikahan, haram. Kecuali kalau terlanjur digauli baru enggak usah, karena mudaratnya lebih besar. Tapi kalau belum digauli itu pernikahan harus dibatalkan. Karena dia melamar di atas lamaran saudaranya. Nabi tegas dalam hal ini. La yakhtibur rajul ala khitbati akhi. Tidak boleh melamar di atas lamaran saudara. Ini terjadi. Ya. Kasus seperti ini terjadi. Permusuhan sampai sekarang, subhanallah. Gara-gara seperti ini, permusuhan sampai sekarang. Permusuhan sampai sekarang. Saya dapat ada sebagian orang seperti itu. Lain halnya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata belum ada kesepakatan. Jadi kondisi lamaran ada dua. Yang pertama, sudah ada kecondongan. Maka ini tidak boleh masuk. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Memasukkan lamaran. Kalau belum ada kecondongan, tidak ada kecondongan, maka tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Tapi tetap harus melihat kemaslahatan. Tidak mengapa. Sebagian dalam hadis ketika Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha ketika habis masa iddahnya ya, kemudian datang dua lelaki melamar kepada dia. Yang satunya Abu Jaham, yang satunya Muawiyah, bersamaan melamar dia. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya dua lelaki melamar saya, Abu Jaham dan Muawiyah. Siapa yang harus saya pilih?" Maka dia mengatakan, "Amma Abu Jaham fadarrabun linisa, la yada'u asahu an atiqihi." Adapun Abu Jaham dia suka mukul perempuan. Dia tidak pernah menanggalkan tongkat dari pundaknya, selalu bawa tongkat. Ini kinayah dari Nabi bahwasanya dia suka mukul wanita. Wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah miskin enggak punya harta. Ingkahi Usama, nikahlah dengan Usama. Nabi bilang ini dua orang melamar dalam waktu yang sama. Nabi bilang enggak usah terima mereka dua-duanya. Karena dia belum ada kecondongan. Belum ada pembicaraan tentang masalah kapan maharnya, berapa maharnya, kapan nikahnya, enggak ada. Ada yang datang ngelamar, ya sudah dia lapor sama Nabi, kata Nabi nikah aja dengan Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid itu seorang yang tubuhnya hitam, tapi karena Nabi yang suruh Fatimah menikahkan Usamah, akhirnya dia meraih kebahagiaan. Tapi intinya kalau tidak ada kecondongan, ada wanita dilamar, ada datang lamar lagi karena cantik, satu datang lamar lagi, satu datang, enggak apa-apa, antum lamar juga sekalian. Antum di antara 20 yang melamar wanita tersebut, enggak ada masalah. Tinggal dia yang pilih nanti wanita tersebut. Ya. Tapi kalau sudah ada kecondongan, maka hukumnya haram, tidak boleh berkhitbah di atas khitbah saudaranya. Taib. Kemudian Nabi SAW berkata, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian adalah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ya ikhwan, jangan coba-coba antum melanggar hadis ini ya. Jangan coba-coba menyakitkan. Antum menyakiti hati saudara. Kita lihat sendiri dan kita merasakan sendiri ya. Ya. Saya kenal ada orang subhanallah dia sudah datang ketemu dengan seorang akhwat, sudah saling bicara, sudah condong-condongan. Tahu datang teman saya lagi yang lebih tinggi, lebih mungkin lebih duit banyak, kerjanya sudah jelas. Teman saya pertama kerjanya nggak jelas, akhirnya berpindah. Ini yang dua ini saling bertengkar. Sampai sekarang kurang baik hubungannya. Sampai sekarang sudah lebih dari belasan tahun. Ya. Maka waspada. Ya. Jangan coba-coba sehingga akhirnya antum merasa itu perkara ringan. Ternyata antum memasang argo dosa yang berkepanjangan. Antum jangan dolimi orang. Kalau sudah itu akhwat sudah terlanjur dilamar oleh orang, kemudian sudah saling condongnya sudah. Kalau ditolak baru antum masuk, nggak ada masalah. Cari informasi ditolak nggak. Tapi jangan coba-coba masukkan lamaran sementara sudah ada kecondongan di antara mereka. Hukumnya haram. Ya, sakit hati nanti, yang menyedihkan. Ya. Sama seperti kalau kita sudah misalnya seorang kemudian sudah mau beli barang, beli sesuatu kemudian sudah mau dibayar ya. Ternyata antum tawar dengan lebih tinggi. Nah ini menawar di atas tawaran saudara. Akhirnya
pembelian jadi gagal gara-gara antum, ini perkara yang menyakitkan ya. Perkara yang menyakitkan. Saya mengenai ini karena saya pernah mengalami ya. Saya pernah mengalami sampai keluarga juga menangis ya. Ada hal yang kejadian seperti ini ya. Intinya jangan coba-coba ya. Karena orang yang kita zalim belum tentu pemaaf. Pemaaf ya. Kalau dia tidak memaafkan repot. Ya. Urusannya nanti hari kiamat. Kenapa ini semua dilarang? Tidak boleh hasad, tidak boleh benci, tidak boleh boikot, tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain, tidak boleh menawar di atas penawaran orang lain, tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain. Karena ilahnya wa kunu ibadallahi ikhwana. Sebabnya Rasulullah mengatakan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ini semua bisa merusak persaudaraan. Jangan antum dalam posisi mendolimi loh. Kalau antum didolimi urusan itu antum dalam posisi yang menguntungkan. Tapi kalau antum dalam posisi yang mendolimi, antum repot nanti. Dan itu balasan bisa datang cepat di dunia sebelum di akhirat. Cepat atau lambat. Ya. Maka jagalah persaudaraan dengan meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi tadi. Ya, al-muslim akhul muslim. Kenapa seorang muslim adalah saudara bagi yang lainnya? La yadhlimuhu, jangan dia zalimi. Ya, jangan dia zalimi saudaranya. Ya. Wa la yakhdhuluhu, dan jangan dia meninggalkan menolong saudaranya, ya. Kalau saudaranya dizalimi, ya, dia tolong. Unsur akhaka zaliman wa mazluman. Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim dan ketika dizalimi. Kalau dizalimi jelas kita tolong. Kalau dia sedang berbuat zalim, kita tahan dia. Antamna'ahu minadh-dhulm. Ya. Bagaimana kita menolong orang yang sedang menzalimi ya Rasulullah? Caranya kau larang dia dari berbuatan zalim. Nasihati dia, jangan ini zalim, enggak boleh. Kita sedang menolong dia. Kenapa? Kalau kita biarkan dia berbuat zalim, dia akan binasa. Saudara kita yang dizalim, kita tolong agar tidak terzalimi. Sampai dalam hal yang sepele, ketika saudara kita dijatuhkan harga dirinya, kita bela. Ya, kata Nabi SAW, man radda an irdi akhihi, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Siapa yang bela harga diri saudaranya, maka Allah akan membela wajahnya dari neraka pada hari kiamat kelak. Harusnya masuk neraka dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita, ya dia punya kesalahan tapi digibah, diketertawain saudara kita enggak ada, kita bilang ya akhi jangan, ya saudara saya juga baik. Ya dia punya kesalahan seberapa sih? Orangnya baik, orangnya kita bela dia. Kita melakukan pembelaan tersebut, kita akan dibela oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dibela dari api yang menyala, api neraka jahanam. Ya, berusaha. Ya, kita membela saudara kita. Jangan kita biarkan saudara kita terzalimi, kita hanya nonton. Kalau bisa kita bela semaksimal mungkin. Wala yakhdhuluhu tadi, jangan dibiarkan. Kemudian wala yakdzibuhu, jangan mendustai saudara, ya, jangan mendustai saudara. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, larangan yang terakhir, ini larangan yang berbahaya, kelihatannya sepele berbahaya. Rasulullah buka dengan larangan yang berbahaya, la tahasadu, janganlah saling hasad, ini sumber dari segala keburukan yang dibawa. Kemudian Rasulullah akhiri dengan sallallahu alaihi wasallam dengan larangan yang sangat berbahaya. Wala yahqirahu, jangan kau rendahkan saudaramu. Jangan kau rendahkan. Ya. At-taqwa hahuna. Kata Nabi, ketakwaan itu tempatnya di sini, di dada, kata Rasulullah SAW. Wa yushiru ila sadri thalatha marrat. Rasulullah SAW tunjuk kepada dadanya 3 kali. Di sini. Takwa tempatnya di sini, takwa tempatnya di sini, takwa tempatnya di sini. Ya. Bukan pada penampilan, bukan pada keindahan lisan, bukan dari ketampanan, bukan daripada paras. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat pada jasad kalian. Allah lihat pada hati kalian. Jangan terpedaya. Ya, kemudian Anda merasa hebat, Anda merendahkan saudara Anda. Ya, takwa tempatnya di sini. Dan ini perkara yang tersembunyi. Rasul ingatkan bahwasanya masalah takwa yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, kita tidak tahu siapa lebih bertakwa, kita atau dia. Makanya dalam satu hadis, perhatikan hadis ini dalam satu hadis Rasulullah SAW, marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang duduk di sampingnya, wa jalis, ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana menurutmu tentang orang lewat ini? Ini orang hebat lewat. Apa kata sahabat yang ditanya oleh Nabi tentang orang yang lewat tadi? Kata sahabat ini, hadza min asrafin nas, ya Rasulullah, orang mulia ya Rasul.
Yang lewat tadi orang mulia, orang kaya, orang terkenal. Hadza in yakhtib hariyun in yakhtib an yunkah. Ini orang kalau dia ngelamar pasti diterima lamarannya. Siapa yang tidak mau siapa yang mau menolak lamaran orang seperti ini? Orang kaya, terkenal, orang hebat. Ini kalau ngelamar pasti diterima kata sahabat. Ya, wa in syaffa yusyaffa. Kalau dia beri syafaat, kasih memo pasti memonya diterima karena dia orang terkenal dan orang terpandang. Wa in qala, kalau dia berkata yusma, maka akan didengar perkataannya. Dia kalau ngomong orang dengar. Subhanallah. Ini zahirnya seperti itu. Zahirnya orang terpandang, kalau ngelamar pasti diterima, kalau beri syafaat pasti diterima syafaatnya, kalau bicara pasti didengar. Tsumma marra rajulun akhar, kemudian lewat seorang yang lain. Min fuqara'in nas, orang miskin. Maka Rasulullah bertanya lagi, "Ma ra'yuka fi hadha?" Kalau begitu menurutmu ini bagaimana? Maka sahabat berkata lagi, "Hadza hariyun in yakhtib alla yunkah." Ini orang kalau ngelamar pasti ditolak. Ini orang kalau ngelamar pasti ditolak. Ngelamar pakai motor butut jadi ditolak. Kemudian apa? Wa in syaffa'a la yusyaffa. Kalau dia memberi memo, memberi syafaat tidak diterima syafaatnya. Ya. Wa in takallam la yusma. Kalau dia ngomong enggak ada yang dengar. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan. Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Kata Nabi, ini yang kedua lebih baik daripada miliaran orang yang pertama. Kalau ada orang yang pertama tadi yang katanya kalau melamar pasti diterima, orang semua hormat sama dia, kalau ngomong pasti didengar. Kalau dia ada satu dunia orang seperti dia, masih lebih baik satu orang ini. Subhanallah. Kata Nabi, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Ini lebih baik daripada sedunia orang seperti yang pertama. Kita hanya bisa menilai secara zahir, batin kita enggak tahu. Batin kita enggak tahu. Dalam hadis lagi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalatha." Tidak ada bayi ngomong ketika masih digendong kecuali 3 orang. Nabi Isa, kemudian Sahib Juraij, yang ketiga. Ada 3, yang 3, seorang ibu sedang menggendong anaknya. Kemudian tiba-tiba ada seorang lewat, orang kaya. Maka ibunya berdoa, "Allahumma ja'al ibni mithla hadha." Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang lewat ini, orang terkenal. Ya. Maka tiba-tiba sang anak lepas teteknya, dia berkata, "Jangan ya Allah." Dia ngomong, "Enggak mau saya jadi orang seperti itu." Ibunya heran. Kemudian lewat seorang wanita, budak, kemudian mungkin lagi dimarah-marahin orang. Kemudian kata ibunya, "Ya Allah, janganlah jadikan anakku seperti ini." Tiba-tiba anaknya lagi netek, dia keluar lagi. Dia lepas lagi teteannya, kemudian dia berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti orang ini." Ibunya bertanya sama dia, "Kenapa kau berdoa? Oke, saya berdoa, kau bantah doa saya." Ya. Maka dia jelaskan ini orang enggak benar yang ini, meskipun dianggap dituduh dia mencuri, berzina, padahal dia tidak mencuri dan tidak berzina yang kedua. Ya. Jadi kita jangan terpedaya dengan casing luar. Nah, bagaimana Anda bisa merendahkan orang lain sementara tidak tahu, Anda tidak pernah menimbang iman Anda dengan iman dia, kalau ditimbang siapa lebih tinggi? Enggak tahu. Kalaupun Anda lebih tinggi, Anda tidak boleh menghina dia, apalagi belum tentu iman Anda lebih tinggi daripada dia. Anda lihat orang miskin, mungkin tukang sapu, Anda kira mungkin dia ibadahnya, mungkin dia sabar, mungkin dia sedang bekerja keras untuk orang tuanya, kita enggak tahu. Sudah, ente jangan macam-macam, jangan merendahkan orang. Anda mungkin lihat orang tidak punya ilmu, mungkin cuma ngajar apa, ya enggak usah rendahkan dia. Anda punya kelebihan bukan untuk merendahkan orang. Anda kaya bukan untuk menghina yang miskin. Anda pintar bukan untuk menghina yang bodoh. Ya, enggak. Karena ingat, at-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa tempatnya di hati. Anda enggak pernah bisa mengukur karena amalan tidak terlihat. Tidak ada yang tahu. Oleh karenanya, perkataan Ibnu Daqiq al-Id sangat indah ketika dia mensyarah hadisnya, mengatakan bagaimana seorang ya biasa memberi minasyari an yahkir akhul muslim. Seorang dikatakan buruk, bahkan terburuk ketika merendahkan orang lain. Kenapa tidak mungkin dia merendahkan orang kecuali karena dia sombong. Dia sombong, dan sombong dosa besar. Anda merendahkan orang lain menunjukkan Anda sombong. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna. Wahai orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain, merendahkan, menghina. Bisa jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Bisa jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang mengejek. Kenapa kata para ulama kalau antum baca buku tafsir? Karena biasanya yang mengejek itu sombong biasanya. Dan sombong itu dosa sangat besar. La yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin
Min kibr, tidak masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarah. Sebesar zarah saja, kesombongan kecil aja ente tidak masuk surga. Ente anggap itu sepele, enggak sepele, itu besar sombong itu. Bahaya. Kenapa Anda sampai merendahkan? Kecuali Anda merendahkan diri Anda tinggi. Anda ujub sehingga Anda merendahkan. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dalam sebagian riwayat ghamsun nas, dia meremehkan. Ya, meremehkan. Dalam sebagian riwayat al-kibr adalah izjira'un nas, meremehkan manusia, merendahkan manusia. Ya, merendahkan. Meremehkan, menghina, ya, ketakwaannya, menghina ilmunya, menghina keimanannya. Ya, tidak usah. Ente kalau beriman bukan untuk merendahkan yang lain. Anda kalau pintar bukan untuk merendahkan orang yang bodoh, hendak. Anda sayang sama mereka. Anda ajarkan ilmu kepada mereka bukan untuk jadi bahan ejekan. Kalau Anda menghina, ya, dan itu keluar dari mulut orang. Orang yang suka merendahkan, suka nyinyir, hati-hati. Nyinyir ini. Ini orang ujub yang suka nyinyir. Ya ente kalau ada saudara ente sama muslim kan, kalau dia terjerumus Islam, Anda kasihan, bukan ente nyinyir. Anda kasihan. Bukan ente buat bahan nyinyiran, merendahkan dan yang lainnya. Bisa jadi orang yang Anda nyinyir lebih baik daripada Anda yang menyinyir. Oleh karena ini dosa kelihatannya sederhana ya. Tapi ini bahaya karena berkaitan dengan kesombongan. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum." Siapa yang mengatakan binasa manusia? Kata Nabi, orang yang mengatakan binasa manusia, dia yang paling binasa. Kenapa? Kebanyakan orang ngomong begitu, dia ujub. Kata ulama, kalau dia mengatakan, waduh orang itu parah. Ini ungkapan seperti, wah parah, orang-orang parah. Dia kalau ngomong begitu dalam rangka kasihan sama mereka, ini oke. Tapi kalau dia bilang, oh parah manusia, ada ujub, maka kata Nabi, fahuwa ahlakuhum, dia yang lebih parah daripada orang yang dia parah-parahkan. Karena biasanya ungkapan tersebut timbul karena ujub dan karena sombong. Maka Ibn Daqiq saya bacakan perkataan beliau. Ya. Ketika dia mengomentari bias bimri'im minas syarri an yahkira akhul muslim. Kata Nabi, cukuplah seorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan sama muslim. Kata dia, fihi tahdzirun azim min dzalika. Ada peringatan besar terhadap meremehkan saudara. Dan Allah Ta'ala lam yahkirhu idh khalaqahu wa razaqahu. Kenapa? Karena Allah tidak pernah meremehkan orang ini. Buktinya apa? Buktinya Allah menciptakannya. Allah kasih rezeki sama dia. Allah bagus bentuknya. Allah tundukkan langit dan bumi, ya, untuk dia. Ya. Bahkan Allah menamakan dia seorang muslim. Allah kasih hidayah sama dia. Allah menamakan dia seorang mukmin. Allah menamakan dia seorang hamba. Allah utus Rasul untuk dia. Allah kirim Al-Quran untuk dia. Allah tidak menghina dia, terus Anda menghina dia atas dasar apa? Kenapa Anda harus menghina dia? Karena merendah dia. Jangan merendahkan seorang yang Allah tidak menghinakan dia. Maka cukup seorang dikatakan buruk ketika dia meremehkan saudaranya. Di akhir hadis kemudian Nabi SAW memberikan kaedah, kulul muslim alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim haram atas muslim yang lain. Apa saja yang haram? Darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Ya, darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Seorang berusaha, ya, ini saya sampaikan, seorang berusaha keluar dari muka bumi ini, bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak mendolimi siapapun. Baik berkaitan dengan darahnya, dia tidak mukul orang, tidak menumpahkan darah, tidak membunuh orang, tidak melukai orang. Atau hartanya, jangan dia sampai mengambil harta orang lain, hak orang lain. Atau harga diri, jangan dia jatuhkan harga diri orang lain tanpa hak. Ya, dia berusaha keluar dari bumi dalam kondisi demikian. Jangan punya masalah sama orang. Saya sering sampaikan perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, la antalqa Allah bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwan min an talqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah bawa 70 dosa antara engkau dengan Allah, itu lebih ringan daripada kau bawa satu dosa antara engkau dengan hamba-hamba Allah. Kau menzaliminya. Ini masalah. Kenapa? Karena hukum asal Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ente punya dosa antara dengan Allah, Allah insyaallah maafkan. Allah mudah memaafkan. Allah sangat baik, lebih baik daripada ibu kita terhadap diri kita. Lebih baik daripada ibu kita sendiri, lebih baik daripada ayah kita. Allah lebih baik. Allah mudah memaafkan. Tapi kalau engkau meninggal dalam kondisi berbuat zalim sama orang, asalnya dia akan nuntut. Hari kiamat mengerikan. Jangankan teman, seorang ibu akan nuntut anaknya.
Seorang ayah akan nuntut anaknya, anak akan nuntut ibunya, suami akan nuntut istrinya, istrinya akan nuntut suaminya. Ini terjadi. Makanya sebagian salaf menafsirkan, fa idza ja'atis sakha yauma yafirul mar'u min akhihi, ketika ditiupkan sangkakala hari kiamat kelak, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, akan kabur dari ibunya, kabur dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dia akan kabur dari istrinya, kabur dari anak-anaknya. Kenapa? Takut dituntut. Dituntut oleh mereka. Dia takut dituntut oleh anaknya. Dia takut dituntut oleh istrinya. Dia padahal teman tidurnya, anak-anak yang buah hatinya. Dia takut, dia kabur. Ya. Bagaimana kalau Anda menzalimi orang lain, menzalimi teman, dia akan nuntut. Maka berusaha seorang untuk meninggal bertemu dengan Allah, kemudian tidak punya urusan dengan orang lain. Kalau kita cek sekarang, kita punya masalah apa dengan orang? Saya menumpahkan darah orang kah? Saya memakan harta orang kah? Saya menjatuhkan harga diri orang? Kita cek. Kalau ada, kita segera selesaikan sebelum kita meninggal dunia. Makanya ketika ada seorang nulis surat kepada Ibnu Umar, dia mengatakan, ya Ibnu Umar, ajarkanlah kepadaku ilmu seluruhnya, seluruh ilmu. Maka apa jawaban Ibnu Umar? Al-ilmu katsir, ilmu itu luas, banyak. Bagaimana saya mau jelaskan semuanya? Tapi kesimpulannya, ini istata'ta antalqallah, jika kau mampu untuk bertemu dengan Allah dalam kondisi ya, khafifadz dhahar, khamisal batan, kafal lisan, ya, mulaziman li jama'atil muslimin faf'al. Kata Ibnu Umar, tapi kalau kau mampu bertemu dengan Allah dalam kondisi khafifadz dhahar, punggungmu ringan, yaitu tidak ada beban hak orang lain yang kau pikul. Tidak ada hak orang lain yang kau pikul. Khamisal batan, tidak ada perut kosong, dalam arti tidak ada makanan haram yang kau makan. Kafal lisan, kau jaga lisan, kau tidak menjatuhkan harga diri orang lain. Dan kau tidak merontak dari pemerintah kaum muslimin, lakukanlah. Inilah kesimpulan ilmu. Maka hadis ini mengingatkan, hati-hati sama muslim ada yang haram. Jangan kau tumpahkan darahnya, jangan kau ambil hartanya, dan jangan kau jatuhkan harga dirinya. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hadis ke-35 kita sudah selesai. Wallahu alam, para dokter sekalian, sampai di sini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.